Sudah ya, saya mungkin agak sedikit Sudah, apa Pak, sudah. namanya. Ya, jadi kita bisa lihat ya bahwa ini sebenarnya balik lagi ke machine learning tadi. Jadi kita sebenarnya fungsinya adalah mendeteksi pattern atau pola. Pola itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk membuat keputusan, prediksi, mengklasifikasikan atau membuat suatu batasan-batasan ya atau mengelompokkan. Nah, kemarin kita sudah bahas ini, jadi kita tidak akan bergerak lebih lama di machine learning ya. Kita akan lihat bahwa sebenarnya pada prinsipnya dia memodelkan dan melakukan pelatihan dari model tadi. Tapi khusus untuk support vector mesin ini, dia melakukan klasifikasi. Kita akan lihat klasifikasinya akan seperti apa ya. Bentar, saya cek dulu sudah direkam belum. Oke, sudah ya. Jadi kita akan lihat bahwa untuk klasifikasi ini sebenarnya untuk support vector mesin itu adalah suatu klasifikasi yang biasanya diterjemahkan ke dalam model-model atau persamaan-persamaan matematika. Jadi Anda bisa lihat ini klasifikasi tadi nanti diterjemahkan ke dalam model-model matematika ini itu sesuatu yang mungkin bisa dihitung dengan mudah, tapi kalau dalam pelaksanaannya kita harus menambahkan dimensi lain. Oke, nah ini adalah bagaimana cara kita melakukan pembedaan dari berbagai macam klasifikasi ya. Anda bisa lihat bahwa ada dua buah jenis data di sini atau dua jenis kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Di mana untuk kelas A dan kelas B ini batasnya sudah jelas. Tetapi yang kita butuhkan dari kecerdasan buatan dalam bentuk support vector mesin ini adalah bagaimana cara kita memisahkan data yang berisi dari kelas A dan juga kelas B. Ada begitu banyak garis yang bisa memisahkan secara linear kelas A dan kelas B. Di sini ada garis yang berwarna hitam, garis berwarna orange, dan juga garis yang berwarna biru. Dan kalau misalkan kita klasifikasi berdasarkan garis yang berwarna biru, itu kita akan melihat ada kesalahan data, karena garis berwarna biru ini dia akan memasukkan sebagian segitiga hijau ini ke dalam bintang merah 5 ini. Tetapi kalau kita pilih garis orange, ini juga akan ada sedikit kesalahan di mana bintang yang ada di sini itu diklasifikasikan sebagai kelas B dan segitiga yang ada di sini itu diklasifikasikan sebagai kelas A. Nah, ternyata yang paling pas itu adalah garis berwarna hitam ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk vektor super vektor mesin ini dia akan memilih yang garis hitam. Tetapi kita bisa lihat bahwa sebenarnya dalam super vektor mesin ini kita menyediakan margin. Margin ini adalah jarak yang paling jauh kalau bisa antara garis pemisah tadi dengan anggota-anggota himpunan. Kalau misalkan garisnya tadi ada di sebelah kiri sedikit saja di sini, dia akan lebih dekat ke ke bintang merah ini, sehingga tentu saja secara sistem dia tidak terlihat dengan bagus. Jadi untuk SPM kita berusaha untuk mencari margin selebar mungkin, di mana margin selebar mungkin itu diperoleh dari jarak antara lokasi terdekat dari masing-masing kelas ke garis tadi. Ya, ini juga kita bisa gunakan untuk kernel tricks. Ini bisa dalam 2 dimensi atau 3 dimensi ya, di mana kita bisa menambahkan dimensi untuk memisahkan ini dengan baik. Karena super vector machine itu sebenarnya tidak hanya bekerja secara linear, tetapi bisa juga bersifat non-linear. Karena tidak semua kumpulan data itu bisa dipisahkan dengan cara linear. Ada memang data-data yang secara karakteristik itu berpisah secara non-linear ya. Nah, mungkin kita akan melihat secara secara simple ya, apa sih yang dimaksud dengan support vector mesin ya. Jadi mungkin kita bisa membayangkan kita mengukur massa atau berat ya, berat dalam satuan Newton atau massa dalam satuan kilogram. Itu tikus-tikus yang memang sudah kita timbang sebelumnya, dan kita akan melihat bagaimana cara membedakan tikus tadi berdasarkan kriteria apakah tikus itu adalah gemuk atau mengalami obesitas dan juga tikus yang tidak mengalami obesitas. Ya, yang warna hijau di sini adalah tikus yang tidak mengalami obesitas, sementara yang berwarna merah adalah tikus yang mengalami obesitas. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita bisa memilih threshold atau batas untuk menentukan mana tikus yang obesitas dan mana tikus yang tidak obesitas.
Tetapi kita juga tidak bisa sembarangan menaruh threshold tadi. Kita tidak bisa menaruh terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Dia harus memiliki margin yang paling luber dibandingkan yang lainnya. Nah, kita bisa lihat jadi bentuk seperti ini adalah ketika kita melihat pencilan-pencilan atau kumpulan data yang berbeda dari yang sebelumnya, ya. Jadi kita bisa lihat batasnya itu sudah cukup jelas, ya. Kalau misalkan kita tentukan beberapa sampel adalah dia obesitas atau tidak, ketika kita memilih sampel yang tidak sesuai, bisa jadi ada banyak simpangan yang muncul. Nah, kita bisa lihat untuk contoh kayak gini, misalkan kita kita taruh thresholdnya di sini, maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini dia memiliki massa yang lebih ringan dari tadi, jadi kita bisa kasihkan sebagai obesitas. Tapi kalau misalkan kita lihat secara prinsip ini sebenarnya ya dia lebih dekat dengan observasi di mana dia tidak mengalami obesitas. Jadi ini tentu saja threshold yang sangat tidak baik, ya. Nah, kita akan kembali lagi ke dataset awal seperti ini, ya. Kita akan melihat bagaimana caranya kita melakukan observasi pada bagian-bagian yang lebih dekat dengan garis batas tadi, ya. Nah, kita lihat ada bagian di sini yang terletak di sebelah kiri dari batas threshold untuk SVM tadi, ya. Maka dia akan lebih dekat dengan observasi bahwa dia adalah tidak mengalami obesitas. Nah, ini tentu saja lebih jauh ke obesitas di sini. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa secara klasifikasi ini tidak bisa dinyatakan sebagai bukan obesitas. Nah, tentu saja kita bisa lihat bahwa jarak terdekat antara observasi dan threshold itu dinamakan margin, dan kita ingin mencari margin sebesar mungkin, artinya mencari sebuah garis pemisah yang memiliki jarak maksimal untuk massa yang obesitas dan yang tidak obesitas dalam kasus ini. Jadi marginnya kita buat sebesar mungkin. Nah, itu adalah tujuan dari support vector masses, yaitu kita menerapkan margin yang pas. Nah, ini adalah kita bisa geser-geser ya marginnya. Jadi kalau misalkan digeser nanti thresholdnya akan semakin kecil, ya. Tapi kalau misalkan makin kecil, ya. Ini masih di slide 14 ya, Pak. Oh, ini baru. Oh, sorry ini. Tadi soal dari tadi masih di slide 14, Pak. Oke. Saya cek lagi ya. Ini mungkin harus dicek lagi. Oke, kasih. Ya, saya share ini. Ikannya itu bisa ikan apa aja. Ikan apa aja itu sampaikan di sini. Kemudian aquaponik itu maksudnya. Saya screen aja. Tanaman apa ya? Ya, ini udah berubah ya? Sudah Pak. Oke. Kita balik lagi. Jadi kita bisa lihat ya. Kita kembali lagi ke support vector masses yang tadi. Jadi ini adalah tikus-tikus ya, tikus-tikus yang warna merah ini adalah tidak obesitas, dan yang warna hijau itu adalah obesitas ya. Fungsi dari support vector masses ini adalah kita memilih batas yang menyebabkan perbedaan antara tikus obesitas dan tidak obesitas itu bisa diklasifikasikan dalam batas atau threshold tertentu. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat ya, yang merah itu kan tidak obesitas dan yang hijau itu adalah yang obesitas, ya. Tujuan dari support vector masses adalah mencari threshold atau mencari garis pembatas yang bisa memunculkan perbedaan antara tikus obesitas atau tikus yang tidak obesitas dalam kasus ini, atau membedakan dua buah kumpulan data, karena ini sifatnya klasifikasi. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat di sini bahwa garis yang ada di sini itu kebetulan dia tidak berada pas di tengah, ya. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat di sini ya, misalkan ini adalah garis yang kita pilih,
Ini adalah garis kita pilih untuk memisahkan tikus yang tidak obesitas dan tikus yang obesitas. Nah, pada saat kita melakukan proses pembelajaran, ya kita menaruh observasi baru di sini, artinya ada tikus yang masanya itu adalah tertentu, dan garis pembatas yang ada di sini, maka dia akan mengambil kesimpulan bahwa tikus ini yang warna hitam ini adalah mengalami obesitas. Karena apa? Karena dia berada di sebelah kanan garis orange ini. Padahal sebenarnya secara kumpulan dia itu lebih mendekati kumpulan tikus yang non obesitas, ya. Tapi karena kita salah atau tidak bijak dalam memilih garis pemisah antara tikus obesitas dan tikus yang tidak obesitas, maka kita mengalami sedikit kekeliruan dalam hal menentukan klasifikasi pada tikus baru ini yang baru diperkenalkan kepada sistem. Ya. Jadi ini nggak make sense ya, nggak make sense. Bahwa batasnya seperti ini. Karena apa? Karena kita bisa lihat bahwa tikus yang diklasifikasikan sebagai obesitas tadi, secara kumpulan dia lebih mendekati tikus yang tidak mengalami obesitas. Ya, jadi batas ini adalah sangat-sangat buruk ya. Walaupun di kasus awal ini sebenarnya benar. Artinya pada saat mengklasifikasikan dari data yang ada, batas itu sudah ditetapkan dengan benar karena tidak ada error. Yang menjadi masalah adalah ketika proses pembelajaran atau proses pengenalan tikus baru yang belum diperkenalkan sebelumnya, dia mungkin akan melakukan pengklasifikasian yang salah atau yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi dari sini kita bisa mengambil pembelajaran bahwa fokus dari bagaimana cara kita mencari threshold atau batas adalah yang terjauh dari masing-masing data, baik data obesitas yang sebelah sini atau yang non obesitas sebelah sini. Jadi kita mencari margin sebesar-besarnya, di mana margin tadi adalah jarak dari titik terdekat tikus obesitas yang ada di sini dan titik terdekat tikus non-obesitas ke garis threshold, di mana jaraknya adalah semaksimal mungkin. Secara prinsip, kita bisa memilih garis pembatas tadi, itu adalah tepat di tengah-tengah di antara kedua kumpulan data tadi. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat, ini adalah threshold-nya, lalu kita menaruh tikus obesitas di sini, maka kita akan bisa menentukan bahwa pada tikus obesitas ini, data yang baru itu memang secara make sense, dia memang lebih dekat kepada tikus non-obesitas. Ya. Ini non-obesitas di sini, dia tidak dikenali sebagai tikus obesitas, karena apa? Karena kita menempatkan garis batas di sini secara tepat. Ya. Jadi, jadi kita bisa lihat bahwa secara sistem, ketika kita memperkenalkan tikus baru yang kita belum bisa definisikan, kita bisa melihat secara umum dia lebih dekat dengan non-obesitas yang lebih make sense. Jadi ini lebih make sense seperti ini, dan kita bisa lihat ini adalah threshold-nya, di mana untuk threshold ini dibuat sejauh mungkin, baik untuk data yang non-obesitas ataupun juga untuk data yang obesitas. Jadi ini harus hati-hati memilih threshold-nya. Threshold yang tepat belum tentu bijak ketika kita menentukan atau mengklasifikasikan data-data yang baru diperkenalkan kemudian. Dan untuk jarak maksimal ini dinamakan margin ya. Jadi kalau misalkan threshold adalah separuh jalan di antara dua observasi, maka marginnya itu akan sebesar mungkin yang bisa kita dapatkan. Kalau misalkan kita ke kiri, buat itu ke kiri sedikit lebih ini, maka jarak yang non-obesitas akan lebih kecil, walaupun jarak yang ke obesitas akan lebih besar. Itu tidak bagus, kita harus membuat dia tepat di tengah-tengah antara dua buah kumpulan data yang ada, walaupun bisa jadi pada proses pembelajaran selanjutnya, itu ada data baru yang membuat threshold-nya itu makin ke kiri, threshold-nya itu makin mendekati kumpulan data yang baru tadi. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini marginnya akan makin kecil kalau dia mendekati ke bagian kanan. Nah, untuk kasus ini kita akan menggunakan maksimal margin classifier untuk untuk menentukan margin mana yang paling bagus. Ya. Tapi masalahnya adalah seperti ini. Seandainya ya proses pelatihan data yang ada adalah seperti ini, artinya apa? Artinya pada proses pelatihan data yang seperti ini, itu ada pencilan atau ada observasi di mana dia diklasifikasikan sebagai not obese atau tidak gemuk, tetapi dia ternyata secara kumpulan data itu lebih dekat kepada
klasifikasi obes atau kegemukan ya. Nah, ini tentu saja adalah maksimum margin classification itu akan sangat dekat dengan obes ya, obes. Sementara pada data yang lain dia lebih jauh. Apakah ini cukup bagus ya? Karena sebenarnya kita bisa lihat bahwa kalau kita memisahkan SVM-nya di sini ya, yang pertama marginnya sangat kecil, margin untuk tikus obesitas ataupun tidak, dan yang kedua untuk tikus yang non obesitas dia sebenarnya sangat jauh rata-ratanya dengan rata-rata data untuk tikus yang non obesitas tadi. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan kita temukan observasi baru ya, nanti kita akan mengklasifikasikan ini sebagai tidak obesitas, walaupun sebenarnya dia berada di daerah yang lebih dekat dengan yang obesitas. Tentu saja ini margin classifier-nya itu sangat sensitif kepada data-data pencilan atau data-data yang berbeda dari data-data sebelumnya. Jadi ini sangat-sangat tidak bijak atau sangat-sangat tidak kita inginkan. Lalu bagaimana cara memperbaiki itu semua? Ya. Cara memperbaiki itu adalah kita membuat threshold yang tidak terlalu sensitif pada pencilan data, jadi kita masih memperbolehkan kesalahan perhitungan. Artinya apa? Artinya kita menyediakan bahwa oh ya sudah nggak apa-apa, SVM-nya itu garisnya tetap di sini ya, kita tetap ada di sini, artinya dia masih jauh mungkin jarak dari rata-rata data tikus obesitas dan tikus non obesitas. Tapi kita masih menganggap ini sebagai misclassify pada observasi ini. Jadi untuk data ini kita lebih mementingkan ketepatan peletakan SVM atau persamaan garis SVM dibandingkan keharusan kita untuk memastikan semua klasifikasi pembelajaran itu benar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memaksakan ini sebagai tikus non obesitas, maka garisnya akan berada di sebelah sini. Kalau garisnya akan berada di sebelah sini, dia akan memunculkan suatu karakteristik yang aneh, di mana data-data yang lebih dekat dengan obesitas itu akan dikategorikan sebagai data-data yang dikategorikan sebagai non obesitas ternyata dia lebih dekat kepada yang obesitas yang hijau. Nah, kita harus mencari observasi baru. Kita akan definisikan ini sebagai obesitas ya. Jadi nggak apa-apa, ini dikategorikan sebagai obesitas. Kata apa? Karena SVM garisnya itu ada di sebelah sini. Dan secara data dia lebih make sense karena ternyata dia lebih mendekati kumpulan data yang obesitas tadi. Nah, kita bisa lihat bahwa memilih threshold atau batas itu yang memperbolehkan misclassifications atau memperbolehkan data yang tidak sesuai, itu adalah contoh dari trade-off pada saat kita menggunakan machine learning ya. Jadi kita menggunakan bias yang ada pada kategori ini untuk memaksimalkan proses klasifikasi. Jadi kita membiarkan atau lebih tepatnya menerapkan faktor error atau faktor ketidaksesuaian. Tujuannya adalah agar garis SPM-nya itu berada pada titik yang seharusnya. Karena kalau misalkan kita memilih threshold yang sangat sensitif kepada data training atau low bias, maka ya dia mungkin bisa jadi mengumpulkan data-data yang tidak sesuai dengan data yang seharusnya. Tetapi kalau misalkan kita memilih threshold yang tidak terlalu sensitif pada data training atau data pelatihan dan memperbolehkan kesalahan perhitungan atau higher bias, maka kita akan membuat sistem itu bekerja dengan baik ketika dia mendapatkan data baru. Jadi intinya adalah bahwa pada proses pelatihan kita membiarkan faktor kesalahan itu ada. Faktor kesalahan itu ada dengan tujuan bahwa dia lebih bisa melakukan klasifikasi yang lebih baik ketika diperkenalkan dengan data yang baru. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau misalkan kita memperbolehkan misclassification seperti ini, maka marginnya ini, threshold-nya itu dinamakan soft margin dan dia tetap akan memiliki margin yang cukup besar, di mana margin yang besar itu adalah salah satu ciri di sebuah support factor margin itu dikategorikan sebagai SPM yang baik. Ya. Ini namanya soft margin ya. Soft margin itu adalah ketika kita memperbolehkan misclassification atau kesalahan pada saat kita menempatkan threshold atau batas. Nah, nanti pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita tahu bahwa ini adalah soft margin ya.
apakah ini juga lebih bagus dengan soft margin yang ini, seperti ini contohnya. Ya. Kalau misalkan kita mau menjawab, jawabannya adalah sebenarnya simpel ya. Kita menggunakan cross validation untuk menentukan seberapa banyak misclassification dan observasi yang perlu dilakukan di dalam soft margin untuk mendapatkan klasifikasi yang terbaik. Jadi kita menggunakan berbagai macam pergeseran data. Jadi kita bisa lihat ya, ini datanya digeser-geser, lalu kita menentukan dan menghitung berapa jarak masing-masing kepada data-data tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan menggunakan cross validation, ini kita akan mendapatkan bahwa ini adalah lokasi terbaik dari soft margin yang ada berdasarkan data-data tikus obesitas dan tikus yang non-obesitas tadi. Nah, walaupun kita sebenarnya memperbolehkan terjadinya satu misclassification atau satu perbedaan di antara data yang seharusnya dengan data yang dilatih. Nah, itu tentu saja tidak membuat datanya akan semakin buruk karena concern kita adalah bahwa klasifikasi ini bekerja dengan baik untuk data-data yang tidak di training atau belum training atau data-data baru. Karena apa? Karena kita kadang-kadang tidak bisa memilih suatu kondisi di mana hasil pelatihan terbaik, lalu lalu setelah itu ketika dikenakan dengan data baru hasil terbaik juga, itu kita tidak bisa lakukan. Kadang-kadang hasil pelatihan terbaik itu tidak memunculkan proses klasifikasi yang terbaik. Jadi itu yang perlu kita lakukan ya. Jadi selama data-data yang ada di sini itu masih di dalam soft margin, itu masih dilakukan observasi yang seharusnya. Nah, kita akan menggunakan soft margin ini untuk menentukan lokasi dari threshold yang ada, ya. Dan kita menggunakan soft margin classifier atau super factor classifier untuk mengklasifikasikan observasi yang ada. Nah, kita bisa lihat bahwa super factor classifier itu berasal dari kenyataan bahwa observasi yang ada pada ujung-ujung itu adalah masih berada di dalam soft margin atau dinamakan support factors ya. Nah, ini contoh yang ketika kita mengaplikasikannya kepada height dan juga kepada massa di sini ya. Ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya dalam beberapa kasus kita tidak bisa memisahkan dua buah kumpulan data secara baik. Karena apa? Karena bisa jadi datanya itu tidak bisa dipisahkan dari garis linear. Yang perlu dilakukan pada kasus-kasus seperti ini adalah kita bisa menambah dimensi pada SVM, di mana kalau misalkan tadi datanya itu adalah dua dimensi atau dua dimensi, kita buat dia dipisahkan secara 3 dimensi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah SVM yang ada, yaitu garis yang memisahkan antara tikus obesitas dan tikus non-obesitas tadi, ya. Dan ini adalah margin yang ada. Margin yang ada itu kita pilih yang terbesar, ya. Dan ini kita mesti membiarkan kesalahan yang ada, itu dinamakan soft margin, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat observasi yang ada di sini itu adalah berada di luar soft margin juga. Jadi nggak masalah ya, karena soft margin itu artinya bahwa di dalam margin itu masih memungkinkan ada kesalahan, jadi nggak masalah selama ya nggak terlalu banyak juga ya. Jangan sampai tidak ada batasan jumlah kesalahan yang ada terhadap klasifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya. Nah, kita akan menggunakan cross validation untuk menentukan apakah misclassification ini atau proses pengklasifikasian yang memang salah ini akan berujung pada proses klasifikasi yang lebih baik ketika datanya sudah lebih banyak. Seperti itu. Nah, ini contohnya adalah kalau misalkan setiap observasi itu ada mengandung massa dan tinggi ya. Kita bisa lihat ini semakin susah untuk dipisahkan secara secara garis linear. Karena apa? Karena kalau misalkan data-data seperti ini kita kalau ditarik garis secara lurus itu bisa jadi akan menimbulkan banyak sekali misklasifikasi ya. Dan kita bisa lihat juga bahwa garis-garisnya itu semakin lama semakin kabur dan juga proses pemisahannya juga semakin sulit. Nah,
Nah, ketika kasusnya seperti itu ya, kita bisa tentukan bahwa sebenarnya datanya itu memiliki 3 komponen, 3 dimensi, dan kita harus menentukan proses pemisahan tadi berdasarkan data-data yang memiliki komponen yang lebih besar tadi. Sehingga support vector classifier-nya itu bukan lagi berbentuk garis lurus, tetapi dalam bentuk bidang. Dalam bentuk bidang untuk memisahkan data-data yang memang sudah tertentu. Tetapi kalau misalkan kita hanya memandang dari sisi 2 dimensi, itu amat sangat sulit untuk dipisahkan. Ya. Nah, ini contoh kalau misalnya kita menggunakan support vector machine untuk bidang tertentu. Nah, kalau misalkan kita melihat bahwa misalkan kita menentukan dari komponen-komponen baru lagi, misalkan tadi dari massa, tinggi, atau ukuran, umur, dan juga tekanan darah, itu ini akan jadi 4 dimensi. Secara matematis 4 dimensi itu agak susah untuk dibayangkan ya, tetapi memang sebenarnya kalau dalam segi variabel kita bisa membayangkan sebuah sistem atau sebuah kelompok yang memang ukurannya atau klasifikasinya itu ditentukan dari 4 kriteria. Kita bisa membayangkan kriteria-kriteria itu sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, misalkan ya di atas 10 kriteria. 10 kriteria, 5 kriteria, 8 kriteria itu adalah sesuatu yang bisa dibayangkan. Tetapi ketika kita menggunakan membayangkan itu semua untuk untuk dalam bentuk gambar, itu menjadi susah. Kenapa? Karena manusia itu biasa berpikir maksimal dia 3 dimensi. Dimensi keempat mungkin bisa dinyatakan adalah waktu, tapi ya kita mulai susah untuk membayangkan bagaimana dimensi itu berhubungan satu sama lain ketika dimensinya lebih dari ruang yang biasa kita tempati. Nah, tentu saja mungkin solusi terbaik adalah ya kita tidak usah terlalu pusing membayangkan dimensi-dimensi tadi. Ya, yang jelas adalah bagaimana cara kita mengklasifikasikannya. Nah, dalam matematika kita dapat mengatakan bahwa dia bersifat sebagai flat ketika dia memiliki subspace 0 dimensi seperti ini. Tapi kalau misalkan datanya itu adalah di dalam 2 dimensi, maka super vector classifier-nya adalah satu garis ya dalam 2 dimensi. Ya, satu garis dalam 2 dimensi artinya dia akan dibuat dalam persamaan garis untuk memisahkan bidang tadi ya, bidang. Kalau misalkan ada 3 komponen, maka dia ada di dalam ruang dan kita support vektornya itu adalah dalam bentuk persamaan bidang. Nah, jadi kalau misalkan ini kita bisa lihat ini adalah awalnya ini adalah satu dimensi kayak garis lurus ya. Kalau satu dimensi kan kayak garis lurus ya. Kalau 2 dimensi kan bidang, kalau 3 dimensi itu ruang. Ini adalah bisa dianggap sebagai 1 dimensi, kita tinggal memisahkan saja. Kalau yang 2 dimensi ini kita tinggal tarik garis lurus. Ya. Tapi masalahnya adalah kalau misalkan kita ingin memisahkan berdasarkan keadaan seperti ini. Ini adalah keadaan khusus atau keadaan spesifik di mana ketika kita mau memisahkan garis secara lurus, ya, itu tidak mungkin dilakukan karena ternyata data-data yang terjadi itu kita tidak bisa pisahkan dalam garis lurus. Ini adalah contoh ketika kita tidak bisa memisahkan kumpulan data tadi dalam persamaan garis lurus atau persamaan biasa. Nah, cara untuk membuat data ini bisa dipisahkan dari garis lurus itu adalah dengan cara sedikit melakukan manipulasi atau rekayasa dari data-data TD, ya, di mana kita bisa lihat kalau kita masih berpikir dalam tatanan 1 dimensi, mau dimanapun kita menaruh threshold itu pasti akan menimbulkan banyak sekali kesalahan. Tadi barusan sudah dibahas bahwa kesalahan-kesalahan tadi itu sebenarnya masih bisa ditolerir kalau misalkan kita menggunakan soft margin dan jumlah kesalahan atau misclassification-nya itu tidak terlalu banyak. Tetapi dalam kasus ini pasti misclassification-nya akan banyak, tidak peduli di mana threshold atau garis orange ini ditempatkan. Ini akan menimbulkan kesalahan yang selalu banyak kalau kita tetap menggunakan jenis data ini tanpa melakukan rekayasa terhadap data yang ada. Ya. Apakah kita bisa membuatnya menjadi lebih baik menggunakan kedua data tadi? Ya, bisa. Ya. Jadi caranya adalah
support vector machine seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat ya, kita tambahkan y-axis di sini. Jadi kita mulai mengubah data-data tadi yang sifatnya satu dimensi atau hanya berupa garis lurus dengan menambahkan y-axis ya. Sehingga kita mulai bisa berpikir bahwa data-data tadi itu bisa kita rekayasa sehingga dia juga memiliki nilai di y-axis ya. Nah, sekarang kita buat bagaimana kalau misalkan data tadi itu kita kuadratkan ya. Kalau kita kuadratkan, dia tidak lagi ada di dalam garis yang sama, tetapi dia akan membentuk suatu persamaan kuadrat yang tidak linear. Ya. Jadi kita bisa lihat ketika persamaan-persamaan tadi semuanya dikuadratkan ya, gambarnya akan seperti ini. Nah, Anda bisa lihat bahwa untuk gambar yang seperti ini atau grafik seperti ini, kita bisa menarik garis lurus untuk memisahkan antara bulatan merah atau yang non obesitas tadi dengan bulatan hijau yang obesitas tadi. Bagaimana caranya? Anda bisa lihat bahwa sebenarnya secara simpel ya kita tinggal tarik aja garis di sini. Jadi kita bisa lihat ya tadinya dia tadinya dia seperti ini ya. Seperti ini tuh adalah suatu bentuk data yang amat sangat tidak mungkin dipisahkan dengan threshold biasa. Dan kita tidak bisa menggunakan threshold lebih dari satu. Batasnya cukup satu aja karena kita ingin memisahkan karakteristik dari tikus obesitas dan obesitas. Ya, kita tidak mungkin membuat dua buah threshold di sini karena thresholdnya cuma satu dan kita ingin agar thresholdnya itu memiliki jarak terjauh dari masing-masing data yang diklasifikasikan. Ketika kita tidak melakukan rekayasa untuk membuat data-datanya itu menjadi dua dimensi, kita tidak bisa memisahkan itu. Tetapi ketika kita merekayasa data tadi dengan cara mengkuadratkan semua komponen, kita akan melihat suatu bentuk data baru yang mengandung nilai di y-axis, dan pada saat itu kita bisa menarik garis lurus untuk memisahkan antara tikus obesitas dan tikus non-obesitas tadi dengan cara menarik garis seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa datanya sekarang udah menjadi dua dimensi, dan kita bisa menggambarkan garis super vector classifier yang akan memisahkan orang-orang yang dalam warna hijau ini atau juga orang-orang yang berwarna merah ini. Ya. Dan kita bisa menempatkan informasi-informasi atau data-data baru di bagian ini untuk bisa menebak apakah dia termasuk dalam golongan merah atau golongan hijau. Ya. Jadi kalau misalnya kita buat dia ada dosage baru di sini, ya, kita bisa menemukan bahwa dia akan sembuh atau dia masuk golongan hijau. Ya. Yang ini juga masuk golongan merah, ini golongan hijau, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara kita untuk membuat sebuah data yang tadinya berada di dimensi yang amat sangat rendah atau satu dimensi, maka kita akan membuat datanya itu dibuat dalam dua dimensi. Ketika datanya dibuat dalam dua dimensi, maka kita akan bisa lebih memisahkan kedua data tadi. Ya. Jadi kita bisa lihat, ini original datanya ya, lalu kita rekayasa dengan cara mengkuadratkan semua datanya, lalu kita tarik garis lurus, sehingga kita bisa membuat datanya lebih terpisahkan atau lebih bisa diklasifikasikan. Sekarang pertanyaannya, kenapa enggak pangkat 3? Kalau pangkat 3 nanti bentuknya akan seperti ini. Kenapa kuadrat? Kenapa enggak akar, pi per 4 kali akar, bentuknya seperti ini? Untuk kata lain adalah bagaimana cara kita menentukan data itu yang tadinya tadinya kita mau klasifikasikan, cara transformasinya seperti apa. Tadi kebetulan saat kita kuadratkan data-datanya, itu sangat mudah untuk dipisahkan, tetapi sebenarnya dia juga bisa menggunakan persamaan lain, misalkan tadi pangkat 3 atau akar, karena ketika kita mempangkat 3K atau mengakarkan, maka kita akan membuat yang tadinya linear menjadi non-linear dan bisa jadi lebih mudah untuk diklasifikasikan menggunakan super vector machines ya. Nah, untuk bisa membuat semuanya itu mungkin, kita akan menggunakan kernel function yang menentukan secara sistematis super vector classifier pada dimensi yang lebih tinggi. Ingat ya, kita baru bermain dari dimensi 1 ke dimensi 2. Bisa jadi kita perlu mengubah dari dimensi kedua ke dimensi 3, atau dimensi 3 ke dimensi 4, dan itu makin susah untuk dibayangkan. Tapi pada intinya adalah semakin banyak komponen, dimensinya itu akan semakin tinggi. Nah,
Misalkan di sini kita akan melihat ya, ini kita menggunakan polynomial kernel yang memiliki parameter D, dan di mana D itu adalah menyatakan degree atau derajat dari polinomial yang ada. Ya. Kalau misalkan D-nya itu sama dengan 1, maka polinomial ini dia akan bisa memisahkan atau menentukan klasifikasi berdasarkan satu dimensi, yaitu yang berupa persamaan garis ini, ya, persamaan garis ini ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa lihat, ya. Jadi dia akan mengcompute ya setiap hubungan di antara setiap pasangan dalam satu dimensi. Ya. Ketika kita menggunakan D sama dengan 2, kita akan menggunakan dimensi kedua yang berdasarkan kuadrat dari dosis tadi, ya. Dan kita akan mengukur observasi, yaitu hubungan dari masing-masing pasangan tadi ke bagian-bagian yang lain. Jadi dia akan mengukur ini jarak ke sini berapa, jarak ke sini berapa, jarak ke situ berapa, dan seterusnya. Ya. Nah, semua hubungan tadi itu akan digunakan untuk menentukan support vector classifier tadi. Nah, kalau 3 maka dia akan menjadi dimensi 3. Kita lihat ini sebenarnya ada z-aksis ya, ini z-aksis ya. Ini y-aksis, ini x-aksis, ini makin lama makin kecil, mantakan dia masih makin ke dalam. Nah, nanti kita dipisahkan dalam berupa bidang. Jadi dia akan menentukan jarak kernelnya tadi, dan dia akan kita buat bidang untuk memisahkan antara yang kumpulan warna hijau dengan kumpulan warna merah. Dan seterusnya. Jadi makin lama kita akan menentukan bahwa ada kemungkinan dimensi yang semakin lama semakin tidak bisa kita bayangkan untuk menemukan support vector classifier tadi. Ya. Jadi pada prinsipnya adalah polynomial kernel itu secara sistematis menambah jumlah dimensi dengan cara mengeset D. D itu adalah polinomialnya pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya yang biasanya sangat relatif dengan dimensi yang ada. Ya. Seperti itu. Nah, ini dimensi 3, dimensi seterusnya, ya 4 udah nggak bisa kebayang. Nah, sebuah hubungan antara setiap observation itu akan digunakan untuk menentukan support vector classifier tadi. Nah, kita bisa lihat bahwa kita bisa menentukan D mana yang paling bagus itu dengan menggunakan cross validation. D itu tadi adalah dimensinya yang berhubungan dengan bagaimana cara kita merekayasa data di satu dimensi tadi, dan kita kadang-kadang tidak tahu apakah sebaiknya dia dibuat satu dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, apakah pangkat 3, pangkat 2, atau pangkat 1, atau akar. Ya. Nah, ini kita bisa lihat, kita tentukan menggunakan cross validation ini ya, dengan menggunakan radial basis function kernel seperti ini. Jadi ini makin lama makin banyak dimensi yang ada. Ini kita bisa lihat, ya. Ini adalah data-data yang ditransformasikan ke data yang lebih tinggi. Nah, fungsi kernel itu akan menghitung hubungan antara setiap hubungan tadi ya, kalau mereka berada di dimensi yang lebih tinggi. Jadi mereka tidak melakukan transformasi, tetapi melakukan proses perhitungan kedekatan data antara kumpulan-kumpulan data tadi dengan tetangganya atau kumpulan data yang sama. Jadi yang warna hijau nanti akan dihitung jaraknya ke warna hijau dan warna merah untuk menentukan dia sebenarnya lebih dekat ke kumpulan warna hijau atau kumpulan warna merah. Ini seperti ini. Oke, jadi itu adalah prinsip SVM. Kalau misalkan kita mau lihat secara perhitungan, itu nanti ada di sini ya. Ini adalah contoh perhitungannya. Jadi bagaimana cara kita mengklasifikasi data ini ya? Ini adalah cara kita menentukan apakah suatu hubungan itu lebih dekat ke kotak warna merah atau ke warna biru tadi. Kalau misalnya kita lihat yang kita sudah pelajari sebelumnya, ini adalah bentuk klasifikasi data yang memang sesuai, tetapi secara prinsip dia tidak menggunakan margin yang baik.
Kalau yang ini dia sesuai dan menggunakan margin yang baik karena dia jarak antar marginnya itu adalah sama untuk data biru ataupun data merah. Kalau yang ini juga menggunakan margin yang kurang baik karena dia lebih dekat ke biru dibandingkan ke yang kotak merah. Yang ini data ini baik, kita masih harus menentukan tergantung dari kedekatan dari masing-masing data kumpulan tadi ke garis yang ada. Ya. Jadi kita perlu mendefinisikan margin atau batas linear tersebut di mana batas linear tadi dimaksimalkan sebelum mencapai titik data yang ada. Dan ini persamaan matematikanya ya, karena tadi belum ada persamaan matematikanya. Kita bisa lihat bahwa di sini kita memprediksi kelas atau memprediksi klasifikasi tadi dengan sebutan plus 1 dan min 1. Ini adalah WX tambah B sama dengan 0 yang sebenarnya itu adalah garis pemisahnya tadi, di mana kita akan menentukan marginnya yaitu M tadi itu adalah berdasarkan persamaan ini, yaitu supervektor kelas 1 yaitu yang berada satu tingkat di atas threshold tadi, dan supervektor kelas min 1 yang di bawah satu tingkat dari threshold tadi ya, itu yang dicari jarak antara plus 1 min 1 dari masing-masing supervektor tadi. Lalu kita kalikan dengan bobot ya, lalu dibagi dengan nilai mutlak dari bobot itu sendiri. Nah, tentu saja karena jarak antara supervektor kelas 1 dengan supervektor kelas min 1 itu adalah 2, karena ini kan plus 1 dan min 1, jadi jarak antara plus 1 dan min 1 adalah 2, maka persamaan ini bisa dinyatakan sebagai 2 per W ya. Jadi 2 itu adalah jarak antara ini dengan dikalikan dengan bobot. Jadi jarak dengan bobot, jadi bobotnya bisa macam-macam ya. Ini kita bisa lihat bahwa kumpulan data tadi itu adalah data set di mana dia termasuk di antara range antara 1 sampai min 1 ya, dia harus bisa mengklasifikasi semua titik dengan benar di mana nilainya adalah W transport dikalikan X I ditambah B itu adalah lebih besar sama dengan 1 untuk setiap I. Nah, kalau misalkan kita belajar teori optimasi, atau kita ingin melihat bahwa kita ingin meminimalkan nilai setengah dari nilai mutlak setengah dari nilai bobot kuadrat tadi. Dan kita menentukan bahwa nilai W transport dari XI ditambah B itu lebih besar sama dengan 1 untuk setiap nilai I. Ya, kita bisa mengubah problem tadi ya, problem tadi menjadi program linear ya, menggunakan quadratic programming ya. Kita bisa menentukan global maksimum pada alpha I dan selalu dapat kita cari. Ya. Nah, kita lihat bahwa untuk solusi ini kebanyakan nilai alpha I itu adalah 0 dan nilai alpha I positif itu sebagai supervektor ya. Dan untuk testing dengan data baru kita menggunakan persamaan yang ini ya. Ya, kita bisa mengklasifikasikan data baru tadi untuk masuk ke klasifikasi yang mana. Jadi kita bisa lihat ya, ini adalah interpretasi secara geometri ya, ini 2 dimensi. Kita mencari persamaan W transport X tambah B ya, yang sama dengan 0 ini, di mana kita akan menentukan margin min 1 dan plus 1 di sini dan dikalikan dengan bobotnya. Ini adalah bobotnya, kita nggak tahu bobotnya berapa, tapi yang jelas ketika dikalikan dengan bobot itu hasilnya adalah 2. Ya. Tapi kadang-kadang kita juga tidak bisa memisahkan secara linear ya, kalau seperti ini. Maka kita tadi kalau tidak bisa dipisahkan secara linear, maka kita akan kuadratkannya. Ini. Ya. Jadi ini tadi sudah dibahas ya, kita transformasi ke ruang dimensi lebih tinggi ya untuk memudahkan perhitungan, karena tadi yang secara linear tadi tidak bisa dipisahkan dalam garis linear biasa. Ini contohnya adalah ketika kita memisahkan data 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Untuk bentuk seperti ini kan data dari 1 dimensi ke 2 dimensi adalah contohnya seperti ini, dari 2 dimensi ke 3 dimensi adalah contohnya seperti ini. Anda bisa melihat bahwa sebenarnya khusus untuk data ini, kita sebenarnya tidak perlu membuatnya menjadi 3 dimensi, karena di 1 dimensi aja sudah kelihatan bedanya. Tapi ya nggak masalah, kita sama-sama belajar ya. Nah, permasalahan yang muncul dari non-linear adalah komputasinya makin tinggi dan makin susah untuk memperoleh estimasi yang bagus, ya, apalagi kalau dimensinya udah lebih dari 3. Itu makin susah untuk menentukannya. Ya. Tapi kita bisa lihat bahwa SVM ini akan menyelesaikan masalah secara bersamaan ya. Dia bisa berfungsi untuk komputasi yang lebih efisien dan juga meminimalkan nilai objective function-nya. Ya.
Nah, hubungan antara fungsi kernel dengan mapping itu disebut kernel trig ya. Dan kita melihat itu sebagai bentuk kemiripan ya. Dan fungsi kernelnya itu bisa untuk yang linear, ada yang polynomial degree dengan D, ada polynomial degree up to D ya, sampai D, lalu bentuk Gaussian dan sigmoid. Anda tidak usah khawatir ya, karena ini semuanya sebenarnya menggunakan program ya. Kalau contoh perhitungan kita akan menggunakan yang linear ya. Misalkan contoh di sini, adalah ketika kita menggunakan SVM ya, untuk dataset di mana kita menentukan dia kelasnya adalah 1 dan min 1, di mana untuk posisi koordinat kartesian 1 dan 1 dia bernilai 1, 1 min 1 dia bernilai min 1, min 1, 1 ini adalah di sini dia min 1, 1 di sini dia bernilai min 1, dan min 1, min 1 dia bernilai min 1. Nah, Anda tentu saja mungkin dari sisi ini kita bisa langsung membayangkan bagaimana cara memisahkan klasifikasi tadi ya, mengklasifikasikan tadi. Karena apa? Karena Anda bisa bayangkan langsung, oh ini garisnya di sini. Ya, dia bisa memisahkan kelas plus 1 dan kelas min 1 di sini. Cuma, kalau misalkan gambar ini kan masih gampang untuk dilihat dan gampang untuk kita bayangkan ya. Kalau dalam kenyataannya bisa jadi ada begitu banyak data dan kita tidak bisa langsung membayangkan bagaimana cara memisahkannya. Nah, untuk data-data seperti ini, kita tinggal langsung petakan ya, masing-masing koordinat tadi, X1, X2 di kelas Y itu sama dengan 1, X1, X2, X1, 1, X2 min 1 di kelas min 1, X1 min 1, X2 1 di kelas min 1, dan X1 min 1 dan X2 min 1 di kelas min 1. Karena dia, X1 dan X2, itu kita juga akan memiliki dua jenis pembobotan, yaitu W1 dan W2, dan dari pembobotan tadi, kita ingin meminimalkan nilai dari setengah nilai mutlak W kuadrat, di mana itu sama dengan setengah dalam kurung omega 1, W1 kuadrat tambah W2 kuadrat. Ya. Di mana syaratnya adalah nilai dari Y dikalikan dengan pembobot tadi dikalikan X, 1 ditambah B, itu adalah lebih besar sama dengan 1. Ya, karena ada dua contoh tadi, X1 dan X2, ya kita bisa lihat bahwa syarat tadi kita bisa gunakan dan kita bisa inputkan langsung ya. Bagaimana cara menginputkannya? Kita tinggal memasukkan nilai masing-masing bagian ya. Ketika X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1, untuk Y1 sama dengan 1, ya. Jadi kita langsung masukkan persamaan ini, kan kita kan udah dapat nilai Y-nya, Y-nya 1, W-nya kita masih masih belum tahu ya. B-nya kita masih belum tahu, tapi kita tahu nilai X dan Y, X1, X2 dan Y, kita masukkan semua, nanti akan dapat persamaan ini, yaitu W1 tambah W2 tambah B lebih besar sama dengan 1, yaitu ketika kita memasukkan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan Y1 sama dengan 1, min W1 tambah W2 min B itu lebih besar sama dengan 1, untuk Y2 sama dengan min 1, X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan min 1, lalu W1 min W2 min B itu sama dengan lebih besar sama dengan 1, untuk Y3 sama dengan min 1, X1 sama dengan min 1, X2 min 1, dan seterusnya. Kita tinggal memasukkan nilai-nilai komponen X1, X2, dan Y, sehingga variabel yang muncul adalah tinggal W1, W2, dan B. Ya. Dari 4 persamaan tadi, kita udah dapat 4 persamaan tadi, tentu saja kalau misalkan kita mendapatkan 4 persamaan, dan variabel yang kita cari ada 3, kita bisa dapatkan solusinya ya. Tahap pertama adalah jumlahkan persamaan 1 dan 2, contohnya adalah di sini, W1 tambah W2 tambah B itu lebih besar sama dengan 1, min W1 tambah W2 min B itu lebih besar sama dengan 1, kita jumlahkan ya, W1 tambah min W1 itu sama dengan 0, W2 tambah W2 itu sama dengan 2, W2, B min B itu sama dengan 0, jadi kita bisa dapatkan 2W2 sama dengan 2, maka W2 itu sama dengan 1. Untuk mencari W1, sebenarnya kita tinggal memasukkan nilai W2 yang sama dengan 1 tadi, ya, tetapi karena ada komponen B, kita jumlahkan persamaan 1 dan 3 di sini, ya. Intinya kita menyederhanakan dan menggunakan metode eliminasi substitusi ya, itu hal yang sangat-sangat umum dilakukan. Kita akan temukan dari eliminasi substitusi tadi, itu nilai W2 itu sama dengan 1, nilai W1 sama dengan 1, nah nilai B itu sama dengan min 1. Maka kita akan mendapatkan persamaan hyperplane, yaitu W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah B sama dengan 0,
kita masukkan W1-nya itu adalah bernilai 1, W2-nya itu adalah bernilai 1, dan B-nya itu sama dengan min 1. Jadi kita akan dapatkan persamaan hyperplane-nya adalah seperti ini. Ya. X2 sama dengan 1 min X1. Ya. Kita dapatkan, jadi kita akan dapatkan seperti ini ya. X1 tambah X2 min 1 sama dengan 0 ya, dari persamaan tadi. Ini harusnya salah ya, ini harusnya min, karena B-nya tadi min, jadi ini min 1 ya. Ini min 1, nanti kita dapatkan di sini. Persamaannya itu adalah X2 sama dengan 1 min X1. Jadi yang tadi diralat. Nah, apa yang terjadi ketika kita menaruh garis X2 sama dengan 1 min X1, kita akan dapatkan garis ini. Garis ini secara umum sudah memisahkan, mengklasifikasikan antara kelas yang berwarna biru tua ini dengan kelas yang berwarna biru muda ini. Di mana di sini kita bisa lihat jarak maksimalnya sudah cukup tercapai, di mana dia tidak terlalu dekat dengan kumpulan data yang warna biru muda atau kumpulan data yang warna biru tua. Ya. Jadi kita bisa ucapkan testing tadi ya, data uji ya. Misalkan X1 sama dengan X5, maka nilainya adalah plus 1. Ini min 1 sama 4 nilainya adalah plus 1, 0 sama 7 nilainya plus 1, min 9 sama 0 nilainya min 1, 2 sama min 2 nilainya adalah min 1. Kita bisa lihat untuk pengujian masing-masing bagian ini, dia sudah bisa mengklasifikasikan bagian-bagian tadi untuk apa? Untuk kita bisa tentukan apakah dia masuk klasifikasi yang kelas plus 1 atau kelas min 1, atau kelas yang berwarna biru tua atau kelas yang berwarna biru muda. Kita tinggal uji satu-satu dan kita akan melihat bahwa hasil pengujiannya itu sudah sesuai dengan perbedaan data yang tadi ya, di mana kita mengklasifikasikan, dan untuk mengklasifikasikan tadi kita harus mendapatkan persamaan garis lurus agar kita bisa mendapatkan klasifikasi untuk kelas plus 1 dan kelas min 1. Ya. Untuk kelebihan kekurangan ya, kelebihannya adalah training relatif mudah, tidak mengalami lokal optimal, nggak seperti pada jaringan sarana tiruan ya. Bagus untuk data yang berdimensi tinggi. Tadi kita bisa lihat bahwa kalau misalkan sifat datanya terlalu linear, kita tinggal menambahkan dimensinya, dan kita kalau masih belum sesuai lagi kita tambahkan dimensinya lagi ya. Tapi memang kelemahannya adalah yang bisa jadi jauh lebih rumit tipe datanya kalau kita ubah-ubah dimensinya ya. Nah, kita juga bisa men-trade off atau bisa mengatur ya kompleksitas dari classifiernya dengan kesalahan yang ada. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya pada SVM, kita tidak mewajibkan pada saat klasifikasi awal itu semuanya benar. Kita lebih memilih sesuatu yang secara make sense secara sistem lebih masuk akal. Contohnya tadi tikus obesitas, ketika kita mendapatkan suatu data bahwa ada satu tikus yang lebih dekat ke kelompok yang tidak seharusnya, maka kita menganggap bahwa itu adalah data yang salah atau data yang tidak terklasifikasi dengan baik, dan itu diperbolehkan karena apa? Karena yang jadi concern adalah untuk proses pengenalan klasifikasi selanjutnya itu tidak terjadi kesalahan yang terlalu besar. Nah, ini kita bisa lihat bahwa itu kelebihannya ya. Untuk super vector machine itu secara konsep dia lebih baru ya, generasinya lebih bagus, tapi sulit untuk dipelajari karena kita menggunakan quadratic programming. Kalau kita lihat yang contoh tadi sebenarnya sangat simpel ya. Kenapa? Karena tadi contohnya itu ada di 2 dimensi. Kita mencari persamaan yang membedakan antara kumpulan garis, kebetulan dia juga linear di 2 dimensi, itu sebenarnya sangat mudah. Tapi begitu datanya makin kompleks atau komponennya makin banyak, itu akan semakin susah diklasifikasikan. Bisa jadi kita akan semakin susah untuk membayangkan, karena kalau higher dimensi dari 3 atau dimensi yang lebih besar daripada 3 itu akan sangat-sangat susah untuk dibayangkan, dan kita tidak bisa menggunakan intuisi kita untuk mencari garis mana yang, atau bidang mana, atau bahkan 3 dimensi mana yang bisa membedakan itu semua. Ya. Nah, itu SVM ya. Kalau ANN atau Artificial Neural Network itu dia bisa menggenerasi dengan baik, tapi nggak punya dasar matematika, karena dia proses pembelajarannya berdasarkan data-data yang ada. Ya, tapi bisa lebih mudah belajar secara bertahap dan gampang untuk fungsi kompleks ya. Ya, jadi itu ya terkait super vector machines. Super vector machine seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu adalah cara kita mengklasifikasikan kumpulan data.
Minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengklasifikasikan ya. Ada yang cuma sekedar menemukan jumlah ya, ada juga yang menggunakan bobot. Kalau super vector machine itu bisa digunakan untuk data-data yang bersifat nonlinear. Tentu saja dalam contoh-contoh kasus ini kita tidak akan sampai menyuruh Anda untuk mengaplikasikan ke nonlinearitas tadi sampai dihitung secara detail, tapi mungkin dalam tugas nanti Anda akan diminta untuk menghitung dengan data-data yang sifatnya lebih simple atau hanya 2 dimensi saja, ya seperti yang dicontohkan di sini. Ya, dari contoh ini sebenarnya kita bisa langsung membayangkan kan, dari contoh ini kita bisa langsung membayangkan bagaimana cara menarik garis untuk memisahkan kotak biru atau kelas plus pin 1 dengan kotak biru muda kelas pin 1. Kita langsung membayangkan. Ya, jadi ketika nanti saya kasih tugas Anda, itu Anda bisa lihat langsung bagaimana caranya untuk apa? Untuk memastikan bahwa persamaan garis yang Anda buat itu sudah sesuai dengan persamaan garis yang seharusnya. Karena cara ngeceknya itu sangat mudah, Anda tinggal gambarkan saja. Yaitu, nah mungkin sampai sini ada pertanyaan. Ya, nanti saya akan akan bagikan ini di YouTube ya, jadi Anda bisa cek antara materi ini juga dengan dengan materi yang lain. Untuk kecerdasan buatan nanti kita tidak ada UAS, tapi kita nanti akan ada tugas besar. Tugas besarnya mungkin relatif terkait dengan nanti proposal PKM ya. Proposal PKM ini nanti akan digunakan untuk bagaimana cara Anda, ya kita kan udah biasa PKM, menentukan suatu ide atau bagaimana cara Anda mendesain sistem untuk memecahkan masalah menggunakan kecerdasan buatan. Nah, untuk nantinya kita akan bahas minggu depan, tetapi yang jelas adalah materi kuliah ini tidak ada UAS-nya, kita ganti dengan tugas besar, dan ada begitu banyak metode kecerdasan buatan yang memang bisa diaplikasikan. Anda bisa gunakan itu, dan juga ada banyak contoh-contoh program yang ada di luar sana yang juga Anda bisa gunakan. Ya, oke, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada mungkin saya panggil satu-satu ya, tolong disiapkan. Sri Wahyuni ada? Hadir, Pak. Oke. Razak? Razak ada? Oke, nggak ada. Denny ada? Hadir, Pak. Oke. Raditya Nandar? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Farhan Fawas? Hadir, Pak. Oke. Lutfi Hidayat? Hadir, Pak. Oke, saya matikan dulu bentar.